Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Susilawati. Saya berasal dari UPBJJ UT Jambi, jurusan D3 Perpajakan. Di sini, saya akan mempresentasikan gagasan yang diangkat dengan topik COVID-19. Berikut presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Faradina Arifiani SPDMA selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia dan rekan-rekan Universitas Terbuka. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, kita masih bisa mengikuti tutorial online sampai minggu keempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan gagasan yang diangkat dengan topik COVID-19. Apa itu COVID-19? Mungkin sekarang COVID-19 atau coronavirus sudah sangat familiar kita dengar. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019, tepatnya di Wuhan, Cina, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Dalam waktu beberapa bulan, virus ini telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau percikan atau droplet dari hidung atau mulut pada saat kita batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian apabila ada orang yang menyentuhnya yang mengenai mata, mulut, maupun hidung, maka orang tersebut bisa terinfeksi COVID-19. Virus corona bisa menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau lebih fatal apabila terjangkit pada orang tua atau lansia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Misalnya penderita penyakit kanker. Karena mudah menular, virus corona dapat berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis atau orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 diharapkan untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri. Masing-masing orang memiliki respon berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang yang terpapar COVID-19 atau virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa dirawat di rumah sakit. Menurut sumber dari WHO, adapun gejala yang paling umum apabila terpapar virus ini seperti demam, batuk, kelelahan, serta kehilangan indera penciuman dan indera pengecap. Ada pula gejala yang sedikit tidak umum, seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, dan iritasi mata. Selain kedua gejala tersebut, ada pula gejala serius, yakni kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, dan nyeri pada dada. Apabila sudah mengalami gejala serius ini, segeralah cari pertolongan medis atau segeralah konsultasi pada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Orang dengan gejala ringan yang telah dinyatakan sehat wajib melakukan isolasi mandiri atau perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi juga bisa setelah 14 hari terinfeksi virus ini. Dikutip dari sumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 6 cara sederhana cegah virus COVID-19, yaitu 1. Cuci tangan teratur dengan sabun. 2. Gunakan masker bila batuk atau pilek. 3. Jaga daya tahan tubuh dengan cara konsumsi gizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. 4. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. 5. Hati-hati kontak dengan hewan.
keenam, bila batuk, pilek, atau sesak, segeralah periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan cara mendapatkan informasi yang baik tentang penyebaran virus ini dan bagaimana virus ini bisa menyebar. Selain itu, ketika sakit, segeralah berobat di posko kesehatan atau rumah sakit terdekat. Jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan merupakan cara sederhana untuk pribadi masing-masing. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah dari penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.